Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube, melanjut untuk hacking GM300 UHF dengan firmware Maxdroid. Dan ini adalah firmware Maxdroid yang saya custom. Sepertinya Maxdroid itu adalah turunan dari Maxtroller yang saya lacak di GitHub, di forum-forum yang terkait dengan ini. Jadi seperti ini yang kita perlukan adalah untuk mengontrol pin data daripada PLL. Pada PLL MC145158 itu ada 3 line data yang sangat penting agar bisa dikontrol dari luar, yaitu pin data, pin clock, dan latch enable. Ini sudah saya hack. Kemudian yang dari transceivernya, dari komputer asli dari bawaannya GM300, kita putus jalurnya agar tidak mengganggu pengontrolan yang kita lakukan secara bypass ini. Dan ini adalah bagian-bagian dari controllernya ya. Simpel saja, di sini ada Arduino Nano sebagai otak. Kemudian di sini ada LCD 16x2 dan di sini ada tombol untuk push dan ini untuk encoder rotarinya. Rotary encoder yang saya punya seharusnya yang sudah ada jadi satu itu yang 5 pin ya. Tapi yang saya cari ECS11 nya lagi nggak ketemu, jadi senemunya aja yang ada untuk rotarinya itu yang ini. Ini pun rotarinya lucu ini. Ternyata dia hanya bisanya diputar ke kiri. Diputar ke kanan udah dicoba-coba ditukar-tukar untuk pinnya ini tetap sama. Padahal kalau pada rotary encoder yang model lain ini ada. Nah, ini normal nih. Saya nggak tahu nih, Mas, kenapa seperti ini lucu, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi ini kan lebih gampang muternya dan ini susah. Walaupun ini yang benar tapi susah dipakai, jadi saya pakai yang ini aja. Kemudian diakali untuk push switch-nya, ini kan ada push switch nih. Ini pun harusnya dikasih perpanjangan kaki pinout sehingga bisa ditancapkan ke breadboard. Ini namun saya akali saja untuk push button ini kan switch biasa aja, press on momentary. Kemudian saya simulasikan ganti dengan tombol ini. Dan ini untuk Arduino-nya ini juga mensuplai power supply untuk ini ya, untuk LCD-nya. Ini basic, harus dipahami secara ini ya kalau bagi yang suka eksperimen LCD dan Arduino dan segala sesuatunya. Untuk yang kayak gini merem lah. Ini 4 bit mode. Kemudian strumnya ini mendapatkan strum 9,6 volt dari GM300. Harus saya turunkan kegedean kalau ke ini. Paling gede itu 8 volt ini untuk Arduino Nano. Kemudian ditahan oleh resistor ini 100 ohm yang setengah watt. Ini aja sudah cukup, jadi ke sana di sini kalau terukur maka akan terukur drop. Nih 0 volt. Ini pada input 9,4 volt. Kemudian setelah diturunkan maka dia akan menjadi 6,7 volt. Ya ideal lah 6,6 setelah terbebani. Tapi kalau misalkan nggak ada beban ya akan keluarnya 9 volt juga. Sekarang akan saya coba ya untuk kalau kita matikan dari awal bagaimana. Nah, dia akan menuju ke memori 0 kalau pada setelah hidup ya. Kan selalu demikian karena rancangannya yang buat seperti ini. Kemudian kalau kita ingin pergi ke memori yang lain maka ya tinggal pindah aja, langsung pindah memorinya. Di sini ada 63 memori. Saya sudah coba buat 100 channel, ternyata juga nggak bisa.
maksimum hanya 63. Kemudian memori ini bisa kita isi ya. Kita isi dengan cara demikian. Ini nanti juga akan saya jelaskan pada bagian penjelasan sketch ya. Ini tinggal pergi saja ke mode VFO, kemudian simplex. Step size ini suka-suka ya, lebih besar lebih baik. Aslinya ini ada 1 MHz, kemudian saya rubah hanya pada 100 kHz saja maksimum. Ini pun dengan kondisi seperti ini hanya maksimum yang ya sering dipakai, pasti yang step 5, 10 hingga 25-50 kHz ini aja. Kemudian saya coba pilih yang 50 ya. Nah, power di sini, power high low, high low. High low ini kalau kita pencet high maka akan muncul H di sini. CR kemudian ini tergantung pada scale system. Jadi harus ketika scale-nya mau mode pakai apa? Scale mode PL atau private line atau menggunakan tone atau PL atau COR. Kalau COR ini akan tulisannya di depan akan menjadi CR. Karena ada 2 macam. Kalau CR itu yang biasa dipakai biasa, kalau COR ini untuk PL ini berarti mengacu pada COR. Nah, menjadi tone ya. Jadi ini akan bisa disempurnakan lagi kalau kita jelaskan di sini tone-nya ini tone berapa hertz, itu kan ya 88.5 hingga ke atasnya. Kemudian save, no. Sekarang balik lagi mode memori, VFO lagi. Kemudian kalau repeater min atau plus kita coba. Nah, akan muncul di sini. Plus minnya di sini. Kemudian memori ini akan tetap tersimpan walaupun dimatikan. Karena sudah saya coba. Ini pun ada trik-trik yang harus dikuasai bagaimana cara memasukkan nilai memori ini agar tetap jadi memori volatil, itu ada triknya. Nah, untuk mode ini juga tersimpan juga untuk mode ini pada memori, mode shift ini ya. Nih, tetap di memori ya. Scan ini bisa digunakan untuk fungsi scan, tapi ini juga masih meragukan nih, scannya seperti apa, ini harus dipelajari dulu. Nah, kemudian untuk displaynya seperti ini yang sudah saya kasih teasernya. Saat ini dia harusnya bisa receive dan transmit di 431075. Ini saya coba transmit di 431 di 431075 ini akan saya pindahkan ke 430.000, dimana resipnya 430.000 ya. Ini langsung bisa di mode VFO juga bisa, tetapi kemudian saya akan coba memori, tetap biarkan saja. Ini cari memori yang pas di 430.000 ini berapa, ini memori berapa nih? Di sini ada 63 bank memori, 43.000 ini masih bisa transmit. Kemudian ini 433 ini kita sesuaikan. Ini 433.000 ya. Ya, testing transmit di 433.000 untuk GM300 transmitter. Cek. Ini tanpa ini ya, tanpa ada antena ya di sini. Sinyalnya itu lemah tapi cukup untuk bisa pada jarak 50 cm. Cek transmit 433.000. Kemudian kalau saya pindahkan ke yang lain agar mudah, maka ini kita mode VFO ya.
step size agar bisa pindah jauh cepat, maka saya atur ke 50 kHz. Kemudian akan coba saya bawa ke bawah 430.000 ya. 430 lu ya, transmit 430 bolong. Tetapi kalau saya buat transmit ke sini, walaupun juga square dibuka, nggak bisa. Ada dua kemungkinan di sini. Mungkin saja untuk pengkodean saya sudah benar, tetapi hardware-nya ada masalah. Bisa juga dari pengkodean saya yang salah, tetapi bisa juga dari ininya benar. Sebelum ini saya sudah melakukan pengukuran ya pada kondisi state ketika belum saya lakukan perubahan. Sebelum saya lakukan perubahan, maka datanya adalah seperti ini ya. Jadi kita punya 14 pin yang biar gampang nih saya atur dulu. Pin ini adalah penerjemahan yang pin ini. Pin 1 9,6 volt VCC, kemudian pin 11 groundnya. Pin 2 square untuk buka tutup square. Ini dilakukan dari komputernya ini GM300. Detektor audio keluaran, take RF shift nomor 4, kemudian nomor 5 log detect-nya PLL. Ini saya masih mencari korelasi ini, apa pentingnya log detect di sini. Karena ketika saya ukur tidak ada tegangan di sini, hanya ada tegangan di bawah milivolt yang kecil sekali dan berubah-ubah ketika kita buat transmit dan receive. Kemudian ada data clock patch enable 678, ini yang penting yang kita bebaskan di sini agar bisa kita kontrol dari luar. 9 frekuensi kontrol untuk dari mikrokontrolernya GM300, bukan dari saya. Kemudian VCO mode ini adalah untuk modulasi input, masukkan modulasi inputnya dari sini bypassnya. 11 tadi sudah saya jelaskan ground. Kemudian 12 lokal DX switch, ini digunakan untuk men-switch lokal atau DX. Kemudian ada reference mode VCC plus ini untuk bagian modulasi. Kemudian 14 temperatur sensor. Nah, ini state dari masing-masing ini ketika saya transmit dan saya receive, saya catat semua di sini. Ini adalah penerjemahan untuk yang ini. Kalau yang ini untuk MC145158 ya. Bisa lihat di datasheet juga sama. Tapi di sini saya gambar di sini agar saya bisa langsung menyesuaikan pin mana, terutama untuk pin 9, 10, 11. Ya, ini yang kita akses di sini ya. Yang lain-lain ini biarkan saja karena ini adalah sudah terhubung dengan sistem apa adanya. 9 untuk clock, 10 untuk data, dan 11 untuk latch enable. Jadi untuk phase 1 kali ini saya setengah berhasil, setengah tidak. Berhasilnya adalah saya bisa transmit, kemudian untuk implementasi daripada firmware controller dan juga physical formnya, dan juga integrasinya ke GM300. Ini masih saya lakukan improvisasi dan banyak sekali yang harus dicoba nih, terutama adalah bagaimana untuk RTX nya dan lain-lain, karena saya bandingkan dengan
contekannya ini bedanya banyak. Jadi tetap saja walaupun firmware-nya saya dapatnya dari orang lain, akan tetapi saya di sini juga melakukan banyak perjuangan untuk agar bisa berfungsi pada GM300, dimana seharusnya ini sebelumnya dirancang untuk firmware dan controller ini untuk versi Mac Truck, tapi saya Mac Truck nggak punya, dan ini GM300 ini adalah keluarga Mac Truck yang terbaru, tetapi beda walaupun softwarenya juga sama, secara hardware beda. Nggak bisa baca-baca di repeater builder, semua hal detail itu menjelaskan ada di sana. Dan untuk contekannya ini saya kasih tahu nih alamat contekannya agar Anda juga bisa melakukan sendiri. Ada di websitenya, di homepage-nya CAARC, Central Alberta Radio Amateur Society, CAARC. Dari sini saya akan berpindah ke desktop dan akan saya jelaskan mengenai bagaimana dan apa yang pada versi aslinya agar lebih jelas. Oh, apa yang saya lakukan ini ngapain begitu mirsa. Ya, demikian dulu ya, nggak usah panjang-panjang karena ini akan sangat panjang waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Ya, harus agak digelapkan dikit agar displaynya bisa kelihatan ya. Mati karena ini delaynya terlalu panjang karena memang saya atur demikian agar untuk percobaan ini masih bisa terbaca di awal untuk tulisannya. Nanti bisa dipercepat dengan cara mengurangi delay yang mengatur hal itu. Kemudian sekarang saya di memori 400.100 ya, 400 MHz, 400,1 MHz. Kemudian ini kalau saya akan untuk perlu pindahkan, saya harus pergi ke mode VFO, kemudian pencet simplex core VO step. Ini harus ditempatkan dari sini dulu langsung, enggak seperti pada transmitter FM atau transceiver FM yang pada umumnya ya, karena yang membuatnya ya, mungkin bisanya seperti itu. Nih kan pindahkan ya, pindah step 420, 415, 4100. Ini saya tepatkan ya pas 400.000 bolong-bolong. Kemudian kalau pada posisi ini pun ini bisa langsung transmit VFO. Tentunya untuk receiver saya pindahkan 0, 0, 0, 0, 0. Cek modulasi, transmit 400.000, transmit 400.000, lokal testing mode only, Yankee Delta Zero Alpha, Yankee Alpha. Testing 400.000, testing, transmit di 400 poin bolong-bolong megahertz. Nah, demikian. Ini sudah saya lacak untuk frekuensi terbawah yang bisa dilakukan transmit dari VCO dari GM300 yang saya punya ini, dari mulai 390 MHz hingga 438 MHz yang paling bisa. Berarti dengan di situ saya ambil kesimpulan kondisi saat ini dia hanya bisa transmit di antara 400 hingga 440 MHz. Kemungkinan ini adalah UHF kosong kalau pada GM300 jenis dari UHF 1, bukan UHF kosong, maaf, UHF 1. Dimana pada Motorola itu ada pembagian ring band frekuensi dari masing-masing transceiver. Yang umum adalah UHF 1 itu mencakup
dari 400 hingga 430, kemudian ada UHF2 dari 430 hingga 450, kemudian ada UHF3 dari 440 hingga 470 MHz. Batas atas tentunya mengacu pada standar radio dari band plan untuk UHF 70 cm band adalah dari 400 hingga 470 MHz. Tentunya kalau amatir hanya boleh pakai di 430.000 hingga 440.000. Itu pun bersifat tersier dan juga ada syarat-syarat khusus yang lain. Umumnya hanya pakai di 430 hingga 433. Oh, 435 ada untuk ini ya, transmisi satelit downlink. 435 untuk downlink dari ya, satelit amatir. Jadi bolehnya kita pakai hingga 436, sorry kalau harus melihat band plan, tapi ini ya secara gambaran besarnya saja. Implementasinya nanti setelah UHF ini bisa, ini paling nggak ini sudah setengah bisa, ini nanti saya akan yang lebih berguna tentunya adalah pada VHF. Tapi sayang kan, ini kan untuk GM300 ini harus diputus tracknya di sini nih, ini harus putus. Nah, belum saya eksekusi untuk yang VHF-nya. Ini yang UHF dulu yang kita punya barang rongsok yang tepat yang kita gunakan untuk ini.